Oke, baik. Ini kembali lagi di Apa Kabar Indonesia. Ini mohon maaf pemirsa, saya langsung tertarik untuk menggali keterangan dengan korban. Kita menyebutnya apa sih ini investasi Bodong. ya oke ya, tapi ibaratnya ini perumahan bodong gitu ya kali ya. Yang dialami oleh ada beberapa narasumber nih, ada Ruli, ada Naya, dan juga ada peneliti ekonomi syariah dari Indef, Mas Izzuddin. Selamat pagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasinya ada korbannya 3.680. Total kerugian sekitar 40 miliar rupiah. Nah, untuk tahu kan Vi, kita akan simak dulu pernyataan dari pihak kepolisian mengenai hal ini. Dan atau TPPU yang dilakukan oleh sindikat mafia perumahan. Beberapa waktu yang lalu mungkin kita sudah merilis, dan hari ini juga kita mendapatkan yang modus operandinya hampir sama. Mafia ini kita sudah mengamankan ada 4 orang, bahkan ada yang suami istri ya. Di sini dia berlaku sebagai komisaris, kemudian istrinya itu yang menampung rekeningnya. Menawarkan perumahan harga murah ya. Perumahan ini mereka dengan iming-iming perumahan syariah, itu yang mereka sampaikan ya. Katanya rumah ini harganya murah, tidak pakai riba, tidak pakai bunga bank, tidak perlu checking bank, tidak perlu pakai KPR dan lain sebagainya. Jadi bernuansa syariah semuanya. Ada lebih kurang 3.680 korban. Nah, dari itu semua kita sudah memeriksa sebanyak 63 korban. Nah, kita coba menghitung kerugian berapa. Kerugian itu ada lebih kurang 40 miliar rupiah. Mereka dijanjikan pada bulan Desember 2018 perumahan ini sudah diberikan kunci. Tetapi faktanya nyatanya. Nah, kita akan langsung berbincang atau mengulas lah ya, ini kenapa sebetulnya kok bisa terjadi gitu ya Vi ya. Kita akan mendengar ceritanya langsung dengan Mbak Ruli ya. Mbak Ruli dan juga Mbak Naya. Mbak Ruli, mau tanya dulu ini, maaf profesinya sebagai? Saya sebagai karyawan swasta ya, properti manajemen. Properti, bekerja di pihak properti ya? Oke, ini kerugian yang dialami berapa Mbak? Saya sih sekitar 62 juta ya untuk hal tersebut. Karena untuk dari harga 77 juta launching ya, harga rumah 77 juta, saya sudah bayarkan sebesar 62 juta. Oke. Ke pihak mereka dengan asumsi biar cepat lunas, biar saya cepat dapat rumahnya gitu kan. Makanya saya ambil lebih cepat gitu. Berarti awal pembayaran lancar-lancar aja lancar. ya? Tidak ada yang hal-hal yang mencurigakan atau apa, nggak ada. Malah saya selalu bayar on time. Kemudian ketika cicilan masuk ke 12, mereka WhatsApp memberikan informasi ke kami bahwasanya untuk pembayaran dipending terlebih dahulu. Kenapa tuh alasannya? Dikarenakan ada pergantian manajemen. Dari pergantian manajemen dari PT Wepro menjadi PT Ratulen. Oke. Jadi untuk sementara dipending dulu, ditahan dulu pembayarannya supaya biar bisa diakumulasikan apa-apa saja dan dipersiapkan nantinya seperti apa gitu kan. Kita percaya gitu kan bahwasanya tapi di benak kami kok ada ya namanya pembayaran kok dipending dulu gitu ya? Dipending dulu, di mana-mana kan butuh duit pastinya ya, butuh duit, tapi kok mereka memberikan kami suruh nanti dulu dipending dulu ini deh. Ini kebijakan gitu yang nggak lazim lah rasanya. Ya betul. Gitu ya. Dari situ kami mulai curiga. Hal-hal tersebut ya. Kok dipending gitu. Sedangkan di mana-mana perusahaan pasti kan pengen lebih cepat masuk uangnya. Seperti itu sih. Terus awal mulanya gimana Mbak? Kok bisa kemudian melihat iklan kah atau seperti apa? Kalau saya lebih di brosur ya. Di brosur Anda dapatkan di mana? Brosur di mall-mall itu banyak. Masuk mall? Ya, brosur di mall-mall itu banyak. Harga murah dengan akses. Dengan gambar-gambar yang biasanya kalau di mall kan begitu. Ya, betul. Dengan aksesnya juga sangat oke banget gitu ya. Dekat dengan stasiun komuter lain. Kemudian
View-nya juga bagus. Kemudian nantinya akan Di mana lokasinya? lokasi di Majalebak, Banten. Lebak Banten. Di Lebak Banten. Iya. Oke. Selain harga murah nih Mbak, untuk cicilan ya kan, terus bunganya itu gimana? Kalau bunga mereka kan flat ya, jadi nggak ada tanpa bunga, tanpa bunga. Jadi harga segitu ya nggak ada bunganya sama sekali. Tidak ada bunga? Tidak ada Oke. bunga. Gak curiga? Dari situ sih sebenarnya saya udah mulai curiga, cuma ketika Nggak, atau begini, mohon maaf saya potong. Atau begini, dari awal Pak ketika di mall itu kan jujur ada tulisannya itu satu kata syariah. Syariah. Gitu. Oh ada itu memang. itu ada Oh, oke. syariah. Kalau syariah kan Jadi pastinya yang nilai lebihnya adalah yaitu Syariah. karena syariah ya nggak ada bunga, gitu kan? Gitu. syariah. Kemudian untuk warga kelas menengah ke bawah mungkin tidak memerlukan slip gaji, apalagi kan korban-korban di sini kebanyakan kayak kuli-kuli bangunan. Mereka kalau mencari slip gaji kan agak kesulitan, betul. Terus untuk apa namanya, dengan cicilan yang sangat murah gitu. Anda cicilannya berapa sih per bulan? Saya 5 juta per bulan. 5 juta 5 per juta, bulan. oke. Oke, Kalau Mbak Naya, Mbak Naya, untuk kerugian sendiri yang dialami berapa Mbak? Aku rugi kurang lebih 50 juta. 50 untuk harga juta rumah untuk- yang Untuk harga rumah yang pertama launching itu 57 juta rupiah. Oke. udah hampir-hampir selesai semua ya? Iya, saya nggak lanjutin. Saya kan udah cicilan ke-9, nggak saya lanjutin 3-nya lagi. Soalnya marketing saya bilang, Mbak mending refund aja. Kenapa Pak? Gitu, saya udah percaya Oh, banget. sebentar. Beda ya dengan Ruli ya? Kalau Iya. Ruli kan pending, pending nah, gitu. kalau ini refund refund. gitu. Aku dulu yang refund karena kabar pending ini kan 3 bulan setelah aku dulu refund. Disuruh refund kenapa Pak? Gitu. Kayaknya ada saya udah nggak bertanggung jawab lagi Mbak. Saya Kata marketingnya. Iya, saya udah nggak kerja sama lagi sama PT Madinah Properti Indonesia yang memasarkan developer ini kan PT W Pro gitu. Ada masalah internal gitu. Aku tanya kenapa Pak? Iya, gaji kami nggak dibayar sama PT Madinah Properti Indonesia. Mending Ibu refund aja. Oh iya Pak, saya refund Pak. Cicilan ke-9 saya stop. Saya 3 bulan lagi nggak mau saya lanjutin karena saya kan Refundnya dapat nggak? enggak, saya udah ngajuin refund maksudnya. Tapi nggak diproses. Ngajuin doang, janji-janji doang. Dari mereka nggak ada ya? Iya, dikasih cuma ini aja, bro, apa iming-iming aja nanti refundnya tanggal sekian bulan ini. Tapi sampai sekarang nggak ada sama realisasi sekali. ya? Iya, Jadi mereka buat surat pernyataan bahwasanya akan membayarkan tanggal sekian. iya. Di atas betul. materai loh ya. Oke. Ternyata- Untuk keduanya nih ya, Ruli sama Naya, sebelum saya ke Mas Izudin ya, namanya kita membeli barang kan di mall, kan biasanya kalau sudah tanda jadi gitu, pengen kan ngelihat bentuk contoh rumah seperti apa, lalu juga site-nya, venue-nya, lokasinya gitu kan, di mana nih, karena biar kita bisa ngayal kan gitu ibaratnya kan, ngelihat gitu ya kan. Nah, Anda melakukan itu nggak, tahapan itu? Kalau saya sih melakukan hal itu ya. Rumah contoh Anda lihat Rumah contoh saya lihat. dengan spesifikasinya Ya, segala macam. dari bahan bangunannya juga cukup bagus Meyakinkan. ya, cukup bagus. Apa namanya, bahan-bahan materialnya juga oke, Bidikan lokasi lahan buat rumah Anda itu, bagus. Anda lihat juga? Ya, saya lihat juga. Kemudian untuk rumah contohnya pun untuk kamar mandinya, terus untuk living room, bedroom, ruang kamar tidurnya itu juga kalau untuk kamar mandinya itu bagus banget gitu. Dia dengan kloset duduk gitu kan. Udah gitu ada showernya Shower, juga. Lengkap lah ya. Bagus dengan harga segitu, Iya. siapa yang nggak tertarik iya, gitu betul, kan. betul. Naya bagaimana? Kalau aku ibu aku sama kakakku yang Yang lihat langsung rumah contohnya seperti ini cocok nih. Oh iya Bu, siap gitu. Pada saat Oke, ke lapangan itu ngelihat ada pelang nggak sih gitu, misalnya proyek gitu ya Mas Udin ya, biasanya kan kalau proyek Iya, apa ada gitu, pelangnya, pelangnya. iya. Terus masyarakat sekitar bagaimana? Sebenarnya kita semua fokus sama gathering akbar itu. Oke. Padahal infonya sih katanya ada masyarakat situ yang ngasih tahu pada saat ngasih tahu kita pada saat gathering jangan ngambil rumah di sini gitu, info yang jadi saya kenapa? dengar. Kenapa alasannya nggak boleh ngambil rumah di situ? Ya maksudnya warga situ bingung aja kok ada rame-rame apa sih gitu. Nah iya, jadi Oke. curiga kan warga sekitar ya kan, ada Ya, apa nih gitu. tapi ibu aku nggak curiga, saya mau ikut gathering akbar rumah ini gitu. Oke. Ibu Kalau Anda? saya. Kalau saya sih mungkin karena show unit itu sudah meyakinkan Wih, buat saya. tersihir nih Ruli nih. Tersihir. Dengan show unit, dengan akses Jadi kiri tempatnya kanan juga nggak usah oke didengerin banget. lagi lah ya gitu ya. Oke banget dari komuter line ke apa namanya lokasi itu juga nggak jauh, hanya 5 Aksesnya menit ya. inilah yang mudah. Mudah sekali aksesnya gitu kan. Jadi
dengan harga murah, Iya, iya, iya. Oke. akses oke gitu kan, siapa yang nggak berminat Disediain gitu juga kan. antar jemputnya ya. Iya. Nah, buat Mbak Ruli, Mbak Naya nih, ketika datang ke venue, melihat ada rumah contoh dan lain sebagainya, itu pasti kan didampingi oleh pihak pengembang. Betul. Nah, Betul. itu ketika ketemu dengan pihak pengembang, sempat nanya nggak, Pak, surat-surat untuk IMB-nya ada nggak? Surat untuk perizinan ada, itu sempat ditanyakan nggak? Cross check lah gitu. Ya, kalau untuk hal tersebut saya tanya ya. Ya, jawabannya apa? Karena saya tanyakan, Pak, ini IMB-nya sudah lengkap, sudah ada Bu di kantor kalau mau cek. Terus Dicek nggak ke kantor? nggak saya Oke. justru saya nggak Oke. cek ke kantornya Betul, oke. gitu kan, karena Iya. saya juga ke kantor Wepro-nya tadinya saya belum tahu gitu kan, karena taunya kan langsung saya cek lokasi unitnya aja, di show unitnya. Oh gini, Oke. ini ada Bu, lengkap semua, dia bilang gitu kan. Oh nanti kalau misalnya ini Ibu bisa datang ke kantor Wepro-nya. Oh oke, dengan hal tersebut saya percaya lah ya dari marketing Madinah Properti Indonesia ini gitu kan. Ini syariah Bu, jadi Ibu nggak usah takut uang Ibu nggak bakalan kemana-mana. Kita juga sudah bisa dibilang sudah punya nama di Indonesia. Oke. Saya sedikit sebelum kita jeda, Mas Izudin mendengar keterangan atau Mas Izudin punya juga ingin menggali keterangan juga dari mereka atau sejauh ini bagaimana tanggapan? Iya, sebelum akhirnya membeli, apakah dicek dahulu bagaimana model transaksinya seperti apa, kemudian apakah tadi ada BI checking atau tidak, atau seperti apa? Kalau untuk transaksinya sih BI checking atau apa memang kita nggak sampai ke Nggak. sana ya, Oke. nggak sampai ke sana. Intinya karena mungkin saya sudah tersihir Iya, dengan iya, tersihir betul. itu. Nah, Gitu. Kenapa Nah, Mas ini Izudin? menarik ya Mas Izudin, karena kalau melihat kan ini kan bisa dikatakan harga rumah murah, kemudian cicilannya juga murah, tapi tidak melalui bank. Lah, ini apakah wajar? Tapi nanti jawabannya Mas Izudin ya, usai jeda pemirsa. Nah, kita kan langsung ke Mas Izudin deh. Tadi Mas Izudin kan udah mendengar nih, ya kan? Pengembang ini seolah memang memberikan kemudahan untuk transaksi ya, seperti Iya. ada yang cicilan, kemudian DP, tapi tanpa melalui bank. Nah, kalau Anda melihat ini hal yang wajar, masuk akal? Iya, memang secara OJK setiap 3 tahun itu survei terkait dengan literasi keuangan syariah di Indonesia. Memang literasi keuangan syariah di Indonesia sangat rendah, hanya 8,1% masyarakat yang disurvei itu yang mengerti keuangan syariah. Makanya tadi Yang paham, yang ngerti. Yang paham, yang ngerti. Makanya memang ketika tadi ditanya model transaksinya seperti apa dan nggak tahu, memang itu sangat umum di Indonesia. Nah, padahal kalau misalnya itu kita tahu model transaksi keuangan syariah seperti apa dan nanti kemudian pemberi kreditnya siapa, artinya kita tahu oh ini dijamin oleh siapa. Misalnya kreditnya dikeluarkan oleh bank. Nah, dengan bank syariah dikeluarkan dengan transaksi syariah. Nanti kalau ada bank syariah yang mengeluarkan itu kan Bank syariah, dijamin. transaksi syariah berarti tetap nggak ada bunga ya? Tetap nggak ada bunga. Mereka ada beberapa skemanya untuk KPR syariah. Itu kan kalau bank syariah yang mengeluarkan kan artinya dijamin oleh negara. Nah, kalau ini ibu-ibu dan Langsung ke developer kayaknya. langsung ke developer, nah itu artinya nggak bisa dijamin oleh negara karena bank kan langsung ke developer bukan bukan oleh bank seperti itu. Oke. Oke. Artinya begini Mas Izudin, kalau misalnya Naya Ruli ya di mall, terus dia melihat ada iklan, apalagi kan ada unsur-unsur keagamaannya di Iya. situ kan begitu segala macam. First thing first ya, apa ya yang pertama harus dicamkan gitu ya? Yang pertama tadi perlu cek siapa Karena gini, lidahnya marketing tuh, mulutnya Iya. marketing tuh, wih, jitu banget ya pasti Iya. ya kan? Ya, tadi Gimana, pertama siapa pemberi kreditnya. Kalau tadi di perumahan syariah harusnya bank syariah seperti itu. Kalau misalkan developer syariah artinya kita hanya percaya ke developer syariah untuk bisa mengelola dana kita kan. Penuh resiko kalau Penuh developer. risiko tentunya. Penuh risiko, Penuh risikonya. Kalau ke bank syariah kan pasti dia sudah melalui serangkaian mekanisme dari BI maupun OJK sehingga dijamin oleh Tapi negara. mahal seperti kalau itu. ke bank syariah nanti. Nah, itu Ya memang kan gitu kan? Iya. ya. Oh. Memang ada apa ya? Lebih mahal misalnya, tapi kan tadi karena itu dijamin oleh negara. Oke. Karena ada jaminan itulah Dan mungkin tetap lebih mahal. tanpa riba, tanpa bunga. Tentu tanpa riba tanpa bunga. Apalagi Tapi misalnya poin-poin lain misalnya. Jadi pertama dicek pemberi kreditnya yang artinya nanti kita kemudian cek websitenya. Oke. Nah, kalau di websitenya itu bank syariah, itu biasanya pasti ada Dewan Pengawas Syariah. Itu pasti ada. Nah, kalau itu nggak ada, nah ini pasti Tanda tanya. patut tanda tanyakan. Kemudian yang kedua bisa dicek di website BI atau OJK. Jadi mereka itu ada data base-nya bank syariah misalnya atau penyedia layanan keuangan syariah lainnya yang memberikan kredit kepada masyarakat. Nah, dari dua itu kita bisa cek, oh ini
benar benar apa enggak nih, bodong atau enggak seperti itu. Itu aja tuh katanya udah curiga tuh Naya, ya Nay? Iya. Pada saat itu nanya apa Naya katanya? Aku nanya sama marketing aku, Pak, ini kok rumah murah banget sih Pak harganya, yakin ini nggak penipuan gitu. Ini benar ditipu. Terus kata marketing aku, enggak, insya Allah enggak, ini murah kan karena emang tanahnya di sana kan pedalaman masih murah. Lagi juga ini yang masarin kan PT Madinah Properti Indonesia, emang kamu nggak tahu PT Madinah Properti Indonesia? Bener kan, Aku jawab, emang apa Pak? Lo punya nama lo di Indonesia, produknya banyak, udah dipasarin sama PT Bisa Madinah gitu, Properti Gitu, Indonesia gitu. Jadi insya Allah ini bukan penipuan. Ternyata marketing aku juga katanya malah ditipu, nggak dibayar gajinya satu tahun sama PT Madinah Properti Indonesia. Gimana? Lagi juga ini kan ada label Muhammadiyah, insya Allah ini bukan penipuan katanya gitu. Bawa-bawa Mas. Iya. Bawa-bawa. Iya, Iya. label organisasi Muhammadiyah. Oke. PT developer ini mencantumkan organisasi tersebut gitu. Kaitannya apa ya organisasi itu dengan Karena mungkin di sini mereka akan membangun ya apa namanya infrastruktur dari Muhammadiyah kayak buat pesantren. Oke. Terus apa namanya kampus Muhammadiyah. Pendidikan gitu ya? Ya, pendidikan. Iya, betul. Jadi kita juga oh, berarti memang Muhammadiyah terjun langsung nih mungkin di sana gitu kan. Pikir kita kayak gitu. Oke. Nah ini nih yang label-label kayak gini Mas Izudin nih. Ini Yang menjadi daya tarik ya, Via? iya, gimana Anda mungkin menganalisa Ya, lagi? ini juga memang tugas pemerintah juga ya untuk bagaimana bisa mengedukasi masyarakat, juga mengikut sertakan ormas-ormas Islam, ustadz-ustadz, kiai-kiai, supaya ketika berhadapan dengan masyarakat, mereka paham bagaimana transaksi keuangan syariah yang benar, Iya, seperti iya, itu. Nah, karena tadi kan misalnya ini langsung ke developer, artinya tidak bisa dijamin oleh negara. Nah, kalau misalnya melalui bank kan artinya ada jaminan-jaminan tersebut, tadi ada dewan pengawas syariahnya, mereka ada standar-standar tertentu yang mereka bisa mengeluarkan kredit, mereka nggak bisa mengeluarkan kredit seperti itu. Tapi begini ya, apapun itu tentu kan kedua, saya bukan merendahkan Naya, Ruli, saya yakin mereka kemampuan pengetahuannya juga jauh lah, gitu kan ya. Tapi kan kalau tadi Anda mengatakan kan website ya, Iya, ini iya. gitu, ya mungkin nggak semua kan orang bisa Iya, iya, melek ke betul, situ betul, gitu. betul. Masih cukup rumit kayaknya ya Mas, kalau Anda melihatnya. Atau paling tidak yang paling pertama ketika kita mau transaksi itu ini di BI checking atau enggak, dicek atau BI. BI checking. Iya, BI checking. Jadi biasanya kalau kita mau mengajukan kredit, nah biasanya itu ada BI checking. Jadi BI itu akan ngecek data historis kita, apakah kita pernah melakukan pinjaman atau pernah nunggak pinjaman seperti itu. Nah, kalau itu nggak ada, ini patut curiga sebenarnya karena setiap pinjaman kredit itu pasti ada BI checkingnya. Oke, berarti itu yang harus hal yang perlu diperhatikan ya Mas. Iya, ya? betul. Tapi begini Mas, ini kan kalau kita melihat kasus ini bukan pertama kali terjadi, Betul. ya kan? Kemudian Sering. bagaimana? Iya betul. Kemudian bagaimana sebetulnya untuk mencegah hal ini agar nggak terulang lagi gitu? Iya, yang pertama tadi Selain memang dari sisi masyarakatnya yang harus waspada. ya tadi kalau dari sisi pemerintahnya misalnya tadi bagaimana mengajak ormas Islam, ustadz-ustadz, kiai-kiai supaya mereka belajar juga karena mereka kan garda terdepan yang berhadapan dengan masyarakat terkait dengan literasi keuangan syariah. Nah, ini memang harus ditingkatkan terus sehingga ketika pemerintah bersama ormas Islam maupun ustadz kiai paham, nanti masyarakat diharapkan juga paham seperti itu. Ini harus ada sebuah peraturan tertulis secara resmi atau seperti apa harusnya? Kalau terkait dengan pembiayaan KPR syariah itu sebenarnya sudah ada di BI juga, ada financing to KPR value-nya. syariah. Apa tuh? Oke. Apa tuh? Coba. Ada mekanismenya nama financing to value. Jadi intinya sudah ada bagaimana DP-nya seperti apa, cicilannya seperti apa, kemudian mekanisme syariahnya yang bisa dilakukan untuk KPR syariah seperti apa, itu sudah ada juga sebenarnya. Lengkap. Singkatnya Sebetulnya. gimana Lengkap Mas sebenarnya. singkatnya untuk mekanisme bisa dikatakan syariah gitu? Singkatnya ketika dia ada label syariah aja sebenarnya oleh institusi resmi negara, itu sebenarnya sudah bisa. Oke. Sudah bisa diberikan oleh kredit dan kita juga enak juga karena dijamin oleh negara tadi seperti itu. Oke. Kalau Oke. ini belum tentu dijamin gitu maksudnya? Karena langsung ke developer. Oke. Penuh risiko Iya. pasti. Betul. Gitu. Eh, Jujur saya deh. boleh potong? Ah, Ya. Mungkin gini ya, karena korban-korban kami kan kalangan menengah ke bawah ya. Untuk menelusuri kayak website. ya literasi Iya, lah iya, iya, apapun iya. itu. Ya, lah, gitu. terus untuk BI checking mungkin pemahaman mereka belum sampai ke sana Betul, ya. betul. BI checking tuh apa mereka juga nggak tahu. Yes. Apa Iya, sih iya. BI checking gitu. Karena memang yang di segmen mereka itu memang kalangan menengah ke bawah gitu. Makanya banyak ketipu juga kalangan menengah ke bawah gitu kan. Kalau yang mungkin kalangan menengah ke atas mungkin nggak mikirnya Pak BI checking saya nih pasti ada yang trouble nih gitu kan. Tapi kalau kalangan menengah ke bawah kayak kuli-kuli bangunan, entah tukang-tukang ojek, mereka nggak ngerti ya masalah namanya BI checking tuh apa sih gitu. Terus harus gimana sih websitenya apa? Mereka nggak akan telusuri sampai sana. Yang penting saya bisa mampu beli dengan bayar Saya cicilan paham. gitu. Saya paham apa yang dimaksud oleh Mbak Ruli ya. Mungkin gini Mas Izudin.
ini bisa ada muncul di pusat perbelanjaan, tentu kan pakai izin ya, gitu loh. Iya, Nah seharusnya apakah memang stakeholder, semua stakeholder, Iya. tidak hanya ulama atau apa, cross check lagi kali ya, gitu loh ibaratnya. Betul. Udah pakai label syariah, mungkin ya pengelola gedung atau apa pusat perbelanjaan itu ya cek lagi, mungkin perlu seperti itu ya. Betul. Cuman memang tadi tantangannya memang karena literasi keuangan syariah itu rendah, tadi hanya 8%-an. Memang bahkan mungkin pengelola gedung, mall itu Jangan-jangan literasinya rendah juga. juga. Betul. Iya, Memang ini tantangan masyarakat kita semua lah. Saya nggak yakin loh pusat perbelanjaan mau melegalkan penipuan di tempat Iya, gedung Betul. mereka. Begitu. Memang ini tantangan kita semua bersama, pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait supaya bagaimana literasi keuangan syariah ini meningkat seperti itu. Oke, nah saya sedikit deh, Nay. Tadi karena dari mulut Anda keluar Muhammadiyah. Pada saat konferensi pers di Polda Metro Anda ikut? Ikut. Nah, bagaimana penjelasan Kapolda atau hadir juga nggak pihak dari Muhammadiyahnya? Hadir. Apa? Mungkin Anda bisa menjelaskan mungkin. Iya, Kapolda bilang katanya ini murni oknumnya aja yang menjual label agama gitu. Nggak ada keterkaitan dengan perusahaan apapun di Tidak luar. ada kaitannya dengan ormas juga. Ya, tidak ada keterkaitan dengan ormas juga. Jadi oknumnya katanya gitu. mencatut lah Betul, oknumnya mencatut. Dan uniknya dari kasus kami ini bukan kalangan menengah ke bawah aja yang tertipu ya. Dari TNI juga ada loh, Mas. TNI ada, iya benar. Wartawan juga ada. Waduh. Jadi kalangan menengah PNS ke atas juga banyak yang tertipu. Jadi bukan kami-kami aja nih yang mungkin kita juga kurang pengetahuannya, tapi di kalangan menengah Peneliti ke atas ekonomi juga. nggak ada yang ketipu, nggak ada? Oh, enggak, peneliti ekonomi enggak sampai. Biar lengkap sekalian. Ya, itu uniknya memang kasus kami itu. Sampai kalangan atas juga banyak yang ketipu. Oke. Anda mengenal nggak dengan tersangka-tersangka ini? Kenal? Oh iya. Mungkin Anda bisa menyebutkan profesi mereka masing-masing gitu. Coba kita minta gambarnya yang lebih jelas ya, boleh. mungkin tersangka. Ini yang ngapain gitu loh maksudnya. Iya, kan? iya. Yang tadi ada yang menggunakan hijab ya. Iya, tadi ada yang pakai hijabnya itu itu berperan- istrinya. Berperan sebagai Dia berperan sebagai pemegang keuangan. pembuang keuangan. Iya, dia. Pengepulnya Iya, setoran-setoran lah ya. Setoran-setoran gitu dia kumpulin dari suaminya kan. Suaminya kan komisaris developer. Suaminya ada juga di situ. Ada, itu suami istri itu yang ketangkep. Nah, ini. Nah, iya, Full betul. screen boleh? Boleh mungkin? Full screen. Nah, ini suami istrinya, ini suami istri. Istrinya itu yang ngumpulin dana. Tadi suaminya komisaris dari developer nih, Pak Arianto, Muhammad Arianto sebagai komisaris, istrinya sebagai yang ngumpulin keuangan, Yang dua bagi lagi? keuangan. Yang dua lagi, yang satunya itu direkturnya, Marketingnya. yang sebelahnya lagi direktur marketingnya lagi. Ini komisarisnya. Oke. Ini komisaris sangat biadab sekali. Oke. Ini istrinya. Sabar Mbak Naya. Sabar. Mbak Ruli, Mbak Naya mungkin sedikit saja deh. Ini kan udah terjadi, Iya. ya kan? Pasti yang diharapkan oleh korbannya adalah kembalinya Iya, uang, betul, kan? betul. Nah, ini langkah kedepannya seperti apa? Saya harap sih, yang kami harapkan ya, yang pertama itu pasti uang kami bisa kembali ya. Ya. Kami harap tidak seperti kasus First Travel. Uang kami bisa kembali gitu. Karena kan sebagian dari kami 80% itu kalangan menengah ke bawah ya. Jadi kami harap semoga uang kami kembali. Dan kami juga makasih banyak buat Polda Metro Jaya ya, yang udah menangani kasus kami itu sangat baik sekali Dan cepat ya. dan cepat sekali. Boleh tahu nggak Jadi, Nay itu nyicil dari mana tuh? Iya. hasil kerja sendiri tentunya. Jadi payah sendiri. Ngapain aja tuh kerja? Ngapain aja? Kerja buat bayar, ngumpulin DP dulu kan, DP cash 24 juta, terus cicilan 1 bulan 2.600.000 hasil jerih payah sendiri. Jadi saya mewakili korban, seluruh korban, tolong uang kami dibalikan. Kalau Ruli? Sudah lama ya ingin mengharapkan Iya. Iya. beli rumah gitu ya? Iya betul. Sudah sejak kapan keinginan itu, Mbak? Ya, Sudah sejak kapan keinginan beli rumah? keinginan beli rumah udah dari dulu sih, pengen punya rumah gitu. Jadi saya mohon uangnya dibalikin. Uang kami dibalikan semua Baik. gitu. Oke. Ini informasinya ada sekitar berapa korban kalau yang datang? Informasinya kurang lebih 3.680 korban 3.680 dengan total kerugian 40 miliar. 40 miliar. Iya. Closing dari Anda deh mungkin sekaligus konklusi dari peristiwa. Iya, ketika tadi kita ingin mengajukan pembiayaan syariah, itu memang harus hati-hati. Oke. Karena apalagi dengan semangat masyarakat yang semangat agamanya tinggi misalnya, tapi mungkin tidak hati-hati, nah itu memang harus hati-hati. Nah, kemudian tadi memang harus cek lagi ke organisasi-organisasi lembaga negara, BI, OJK, dan lain-lain, sehingga ketika kita sudah ngecek,
kita sudah merasa aman seperti itu. Jangan berharap masyarakat yang ngecek, tapi negara juga harus bergerak. Nah, iya. Memberikan Betul. literasi, Betul, pemahaman, betul. sosialisasi dan lain Betul, sebagainya. betul. Saya tadi berharap gini loh, Mas Yuzin ini tegas aja ngomong. Ya jangan percaya sama developer langsung lah, gitu aja Iya. mungkin gitu ya. Enggak, soalnya ya Iya, itu iya. kan urusannya kan dengan kita dengan dia. Betul. Tidak ada bisa Iya. tempat kita untuk mengadu, untuk kita berharap gitu. Bila mana terjadi sesuatu kan begitu kan. Ya. Terima kasih Mas Izudin, Mbak Ruli, Mbak Naya, terima kasih. Ini juga menjadi perhatian kita bersama ya, Via. Ya,